Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Ya. Tentu saja. Ya, saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Di Indonesia suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Fadlizon tanggapi ceramah Ustadz Khalid Basalamah soal wayang haram, perbedaan pendapat wajar. Ceramah Ustadz Khalid Basalamah soal wayang haram masih menjadi perdebatan di masyarakat. Meski Ustadz Khalid Basalamah sudah menyampaikan permohonan maaf perihal ceramahnya yang menyebut wayang haram, namun bola liar soal statementnya masih ramai diperbincangkan. Kali ini komentar soal wayang haram disampaikan politikus senior Fadlizon. Menurut Fadlizon, klarifikasi dari Ustadz Khalid Basalamah soal wayang haram sudah cukup jelas. Bahkan, Fadlizon menilai jika ada perbedaan pendapat dalam menyikapi soal wayang haram ini adalah wajar. Klarifikasi Ustadz Khalid Basalamah sudah jelas. Perbedaan pendapat wajar, ungkapnya di Twitter @Fadlizon, dikutip Galamedia Rabu 16 Februari 2022. Fadlizon yang juga merupakan seorang kolektor wayang menilai jika keberadaan wayang sudah diakui oleh UNESCO sejak 2003. Sebagai kolektor wayang Nusantara terbanyak, saya melihat wayang adalah warisan budaya yang luar biasa dari nenek moyang kita, bahkan sudah diakui UNESCO sejak 2003, tuturnya. Tak hanya itu, menurut Fadlizon, wayang pun dijadikan sumber dakwah oleh Wali Songo dulu. Bahkan, wayang dipakai sarana dakwah oleh Wali Songo pungkas dia. Artis dan Ketua Humas DPP Setia Kita Pancasila Sandy Tumiwa menunjuk Elza Syarif sebagai kuasa hukum dalam melaporkan Ustadz Khalid Basalamah ke Barreskrim Polri. Hal itu disampaikan manajer Sandy Tumiwa Fahmi Nurdin. Kita sudah tunjuk tim advokasi kita dari Bunda Elza Syarif, ujar Fahmi, Rabu 16 Februari 2022. Dia menyebutkan alasan mengapa Sandy menunjuk Elza Syarif sebagai kuasa hukum. Menurut dia, Elza adalah seorang kuasa hukum yang nasionalis dan juga memiliki kedekatan dengan Sandy. Karena Bunda Elza Syarif ibu angkatnya Sandy Tumiwa, dan Bunda Elza seorang nasionalis, tambah Fahmi. Sebelumnya, Sandy Tumiwa mendatangi Barreskrim Polri pada Selasa, 15 Februari 2022 untuk melaporkan Ustadz Khalid Basalamah. Namun, laporannya belum diterima polisi karena harus melengkapi bukti autentik hingga bukti legalitas terlebih dahulu. Memang ada hal yang harus kita lengkapi lagi. Bukti-bukti autentik, tapi bukti autentik sudah banyak. Mungkin kita akan sedikit melengkapi bukti legalitas, legal standing, kata Sandy. Alasan Sandy melaporkan Ustadz Khalid adalah karena pernyataannya soal wayang dianggap merugikan masyarakat Indonesia dan tidak dapat ditoleransi. Pendakwah Khalid Basalamah buka suara terkait video ceramahnya yang tersebar di media sosial soal wayang. Sejauh ini, pernyataannya tentang wayang haram sudah menuai kritik dari beberapa pihak. Khalid menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang tersinggung. Dia sampaikan lewat video yang diunggah di channel YouTube Basalamah Official. Saya Khalid Basalamah mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dari hati nurani kami kepada seluruh pihak yang tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung dengan jawaban kami tersebut, kata Khalid. Khalid menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah secara gamblang menyebut wayang haram dalam ceramahnya. Ia mengaku hanya menyampaikan saran agar menjadikan Islam sebagai tradisi, bukan sebaliknya.
Pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan. Kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Jangan menjadikan tradisi sebagai Islam dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan, katanya. Khalid menjelaskan bahwa menurutnya tidak ada masalah dengan tradisi yang sejalan dengan Islam. Namun, jika bertentangan dengan Islam, maka sebaiknya ditinggalkan. Makna kata-kata ini juga kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam tidak ada masalah. Dan kalau bentrok sama Islam, ada baiknya ditinggalkan. Ini sebuah saran, kata dia. Ia juga menjelaskan tentang potongan video kedua mengenai pernyataan terkait tobatnya seorang dalang. Khalid mengatakan bahwa itu sama dengan pertanyaan bagaimana tobatnya seorang pedagang, seorang guru yang merupakan sebuah profesi. Umumnya kaum muslimin kalau bertobat dan setiap muslim pasti akan merasa bahagia, senang kalau diajak bertaubat. Dan jawabannya memang tobat nasuha, kembali kepada Allah dengan tobat yang benar, katanya. Kemudian, terkait potongan video soal wayang yang harus dimusnahkan, ia menjelaskan pertanyaan itu hanya sebatas saran untuk individu. Khalid mengaku tidak punya pikiran untuk menghapus wayang dari sejarah Indonesia ataupun menyuruh dalang-dalang untuk bertobat. Ini dia seorang dalang. Kalau dia sudah taubat, dia nggak mau lagi melakukan itu. Mau diapakan wayang-wayang ini? Saya katakan untuk dia secara individu dimusnahkan, sebatas itu, katanya. Saya sama sekali tidak berpikir ataupun punya niat untuk menghapuskan ini dari sejarah nenek moyang Indonesia atau misalnya menyuruh seluruh dalang-dalang bertobatlah kepada Allah. Atau misalnya semua wayang harus dimusnahkan. Anda mau melakukannya, itu hak Anda. Kami sedang ditanya, mohon maaf, lingkup di taklim kami, tambahnya. Ia menyatakan klarifikasi yang disampaikannya itu bukan untuk membenarkan sikap, namun hanya untuk menjelaskan maksud dari isi ceramahnya. Video ini teman-teman kami buat untuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas potongan pertanyaan yang diajukan salah satu jamaah beberapa tahun lalu di Masjid Blok M di Jakarta dan sekaligus jawaban kami tentang masalah wayang, kata Khalid.